begitu kita masuk tol, terus saya lirik penumpang duduk berubah. Yang tadi nyender madep ke depan, jadi nyendernya itu ke pintu mobil, madep ke saya. Ada lah sekitar 10 menit, 15 menit dari tol, ngantuknya benar-benar. Sampai ngeblank lagi, begitu sadar, di depan truk. Saya parkir sana tiduran, kursi mobil saya tarik ke belakang. Tiduran gini, pegal. Begitu saya nengok ke kiri, mau berubah posisi, itu mata saya langsung berhadapan sama dengkul orang yang biasa duduk di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia ngebit. Jadi narasumber gue malam ini seorang driver taksi online, dan dia banyak ngalamin kejadian horor ketika narik atau kerja ya. Dan di sebelah gue ini udah ada Om Eko. Yeah. Om Eko, thank you Om ya udah datang ke sini. Sama. Buat nyeritain ini, Om. Sekarang masih aktif ini, Om? Masih aktif narik ya, Om ya? Masih aktif. Kalau narik ngalong malam atau normal aja, Om? Nah, narik itu tergantung orderan ya. Jadi kadang-kadang dari pagi pulang pagi. Oh gitu. Itu di awal tahun 2017 lah. Ngebit udah dari 2017 ya. Nih, Om ya. Kan setahu aku kalau di Grab atau aplikasi lainnya itu ada aturan nih, mobil nggak boleh 5 tahun, nggak boleh lebih dari 5 tahun ya. Itu pernah ganti-ganti mobil nggak sih, Om? Pernah. Jadi mobil pertama saya kredit di 2017, itu 2 tahun. 2 tahun kita lepas itu mobil dengan kondisi mobil yang namanya mobil online ya, masuk ke kita nggak tahu medan. Jadi kiri kanan depan belakang penyok. Gitu, daripada kita servis, kemudian ganti mobil. Nah, ganti mobil kedua, kita pakai dulu kurang lebih 2 tahun. Waktu itu ya sama kondisinya. Nah, akhirnya di tahun 2019 dapat kabar kalau peraturan di taksi online ini berubah. Mobil boleh lebih dari 5 tahun, tapi dengan kondisi sehat. Akhirnya saya putuskan untuk beli cash. Nah, kebetulan ada kawan yang nawarin, ada mobil murah, jadilah kita beli. Tuh, nah, ternyata di mobil ketiga ini, ya itulah pengalaman yang saya dapat mistisnya. Di mobil ketiga ini? Di mobil ketiga. Ngeri. Ditahan dulu nih, Om, ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Eko ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habisnya, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung ditekan tombol subscribe-nya biar channel ini makin berkembang, biar gue makin semangat juga ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Om Eko ya, langsung kita mulai aja Om ceritanya. Siap. Oke Om Eko, itu gimana Om ceritanya Om? Nah, ceritanya di sekitar 2019, nah ada teman nawarin mobil jual murah. Nah, akhirnya saya tertarik, saya juga tertarik. Nah, beli mobil itu second. Mobil tahun 2017, kita dibeli tahun 2019. Nah, di mobil ini banyaklah kejadian-kejadian yang kadang-kadang saya ngalamin ngantuk yang luar biasa, nggak bisa ketahan. Gitu. Nah, awal pertama saya notice di mobil itu ada gangguan. Pada saat itu jalan ke Balaraja, saya, istri, sama anak saya perempuan. Nah, dari sana pulang sekitar jam 10 malam.
Tahu-tahu anak saya tuh nggak mau duduk di bangku tengah. Oke. Dia rasa takut lah katanya. Terus dia bilang, ya Ica duduk di depan dong. Nah, kenapa deh Ica? Wah, kamu pengen duduk depan. Ica takut. Takut kenapa? Biasanya juga duduk di belakang. Wah, nggak mau Ica duduk tengah, Ica takut. Akhirnya duduklah tuh di antara kursi yang ditukisi saya sama kursi saya, duduk di tengah-tengahnya. Kita jalan sampai rumah tuh saya nggak notice apa, cuman mikir kok tumben nih anak takut. Ada apa sih nih gitu kan. Sampai di rumah turun, setelah istri sama anak turun, saya lihat spion tengah, tuh ada orang nyender di kaca. Oke. Kaca nyender kayak orang tertidur lah gitu, nyender begini. Tapi tengok nggak ada siapa-siapa. Begitu saya mau turun dari mobil, bau amis. Kayak bau amis gitu kan, kok bau amis nih. Akhirnya turun, mereka udah masuk, saya bongkar tuh semua. Nggak ada basah, nggak ada apa, nggak ada tanda-tanda istilahnya kotor apa gimana. Oh, udahlah, cuek tuh. Nah, besoknya narik biasa pagi, itu nggak ada kejadian apa-apa. Selang dari situ ada sekitar 2 bulan lah kurang lebih. Nah, pertama orang yang lihat itu saya jemput di Plaza Senayan sekitar jam 9:30-10 malam. Nah, begitu udah sampai di lobi, orang udah megangin handle pintu, mau buka pintu tapi nggak jadi. Dia langsung lepas lagi, terus dia mundur kan. Saya buka kaca, Mas, kok nggak jadi? Gitu kan. Si customer ini marah. Bapak gimana sih mau jemput saya kok bawa orang? Gitu dia bilang. Loh, bawa orang? Saya nggak bawa siapa-siapa, Mas. Saya bilang. Saya buka kaca ke tengah. Tuh, Mas, kosong kan, nggak ada siapa-siapa. Saya tanya, gimana Mas, jadi nggak? Yaudah Pak, saya duduk di depan ya. Oh yaudah, silakan duduk depan. Naik, nah begitu selesai naik, jalan lah kita. Customer bilang gini, demi Allah Pak, saya ngelihat ada orang nyender. Kepalanya nyender di kaca. Terus ya karena kita udah notice pertama yang waktu anak saya bilang takut duduk di belakang. Terus kita juga lihat di spion kayak ada orang di tengah. Saya bilang ya malum lah Mas, nama juga mobil online, masuknya kemana-mana, ya kadang-kadang ke kuburan, kadang-kadang masuk ke kebun-kebun. Kita mah nggak lihat, istilahnya nggak lihat medan, pokoknya dapat orderan kita anter gitu. Nah, jalanlah tuh sekitar jam 10, setengah 11 lah sampai tujuan. Dia turun, saya jalan lagi. 100 meter kita jalan, bau amis lagi. Nah, jadi setiap ada bayangan orang itu duduk di belakang, pasti bau amis. 100 meter jalan turun, ngecek, kok normal-normal aja, mobil nggak ada basah, nggak ada apa. Amisnya tuh, sorry Om, amis yang gimana nih Om? Kan amis macam-macam ada. Kayak bau amis darah sama bau lembab gitu. Oh, oke. Jadi seperti yang karpet itu kena darah terus dicuci, nah, dijemur nggak kering, masuk lagi ke mobil tuh baunya santer kayak begitu. Akhirnya dari itu ya putuskan pulang. Udah sampai rumah, biasa tuh di rumah tuh ada stok kopi membuat karena sudah tahu mobil ini sering kebawa amis begitu, jadi kopi saya masukin toples, saya taruh di mobil tuh. Iya. Gitu kan. Manual ya. Besok paginya bawa dulu ke pencucian mobil, cuci selesai, kok dicium-cium normal mobil, bau parfum biasa, bau mobil aja gitu kan, nggak ada bau amis. Waduh, akhirnya ya sudahlah. Jalan lagi, narik biasa normal, nggak ada gangguan apa-apa. Nah, dapatlah orderan itu di Pondok Indah Mall sekitar jam 11 malam, ngantar ke Jati Mekar. Kondisi gerimis. Dari PIM ke Jati Mekar tuh. Lewat tol kayaknya. Lewat tol aja Pak, biar cepat. Oke. Lewat tol di mobil nggak ada kendala, nggak ada apa. Sampailah di keluar tol Jati Mekar, kita langsung ke kanan, terus kanan masuk lagi bukan ke jalan raya besarnya, masuk ke pelosok-pelosok. Kurang lebih ya sekitar 5 kiloan sampai titik tujuan. Kondisi masih gerimis waktu itu. Nah, terus si penumpang bilang, Pak, nanti jangan putar balik. Lurus aja. Mentok belok kanan, mentok belok kiri. Gitu kan. Nah, nanti Bapak langsung ketemu jalan besar yang tadi katanya. Yang kita langsung belok ke kiri masuk jalan ini. Oh iya Mbak, makasih. Nah, udah kita jalan terus. Nah, begitu mau sekitar 100 meter mau mentok, itu kiri banyak pohon pisang, kayak kebun pisang lah.
kanannya ada masjid. Untuk kita belok kanan, terus belok kiri. Begitu kita belok kiri itu saya lihat ke depan itu mobil bisa masuk. Ya, mobil bisa masuk, mobil udah jalan pelan, kita jalan karena di gang kecil. Nah, sekitar 100 meter jalan, pandangan saya itu ngelihat ke depan sempit. Mobil nggak bisa masuk nih, gitu. Akhirnya mundur, putuskan mundur aja lah daripada nanti udah masuk nggak bisa putar balik kan, mundur. Jadi mundur, pantat tuh masuk ke kiri, terus mundur. Nah begitu sudah sampai lewatin masjid, pantat itu saya posisikan masuk ke area perumahan pisang. Di belakang mobil itu ada 3 pohon pisang. Nah begitu saya mau maju, saya lihat spion kanan. Di antara 3 pohon pisang itu ada bayangan yang ngeblur, tapi sosoknya pocong. Nah, saya kaget, saya bilang astagfirullahaladzim, udah setan lu, saya bilang gitu kan. Udah, saya maju. Pertama yang saya lihat spion tengah. Ini kaca tetap kebuka kaca kanan. Spion tengah, oh nggak ngikut. Nah itu kan aman, jalan terus. Nah sampailah tadi saya nurunin penumpang. Kebetulan orang itu belum masuk ke dalam. Oh belum? Lagi ngapain dia? Masih ketok-ketok pintu. Oh. Gitu kan. Nah, dia negor, loh kamu terbalik pak? Iya mbak, kayaknya jalan yang pas mentok belok kiri tuh ke ujungnya kok nggak muat mobil. Muat kok pak katanya. Nggak, soalnya tadi saya udah masuk ke sana 100 meter, jalanan kok menyempit di ujungnya. Loh ini jalan biasa dipakai alternatif orang pak, kalau pagi dari arah sana. Nah itu, tapi kalau sore dari arah sini, gitu. Kalau malam bebas, dibilang itu. Oh ya sudah mbak, gitu kan, karena sudah muter balik ini. Sambil ngobrol, mata saya nggak sengaja lihat ke spion kanan. Nah itu pocong, kurang lebih jarak ada sekitar 50-100 meter lah di belakang mobil. Pocong yang tadi itu, gitu kan. Waduh, kok ngikut? Ya, tapi ngikut di luar, nggak di mobil. Ya sudah mbak, udah nggak apa-apa, gitu kan. Jalan terus saya masuk tol lagi, matiin aplikasi, pulang. Terus ada kejadian pada saat itu yang memang saya juga bingung. Jadi ada 2 kejadian yang di luar nalar yang bertolak belakang pada saat itu. Jadi saya keluar habis subuh, jalan orderan pertama, kedua sampai jam 10 itu baru 2 kali dapat orderan. Telepon sama istri, mah sepi nih mah, pulang ya. Ya udah pulang lah katanya, kalau sepi mah ngapain buang-buang bensin kata istri. Begitu saya tutup telepon, orderan masuk. Nah, jemputlah. Sampai titik jemput. Jemput di mana? Di area Gandaria. Sampai di sana, datanglah tuh ibu-ibu. Nah, ya sekitar 20-25 tahunan lah. Pak, saya bawa anak yatim 7 orang, gimana? Oke. Oh nggak apa-apa kalau anak yatim, jangan 7 orang bu, semuanya mobil saya angkut, gitu kan. Nah saya itu orderannya itu ongkosnya 35.000 cash. Kemana tuh dia? Dia ke arah Pondok Pinang. Oke, Gandaria ke Pondok Pinang. Daerah Pondok Pinang. Nah saya antar ke sana, mereka singkat cerita mereka turun, bayarlah 35.000. Saya nggak usah bu, nggak usah bayar. Oh nggak apa-apa pak, katanya ini kalau ongkos sudah ada jatahnya. Oh ya udah saya terima. Tapi ini maaf bu, saya nitip buat anak-anak, gitu kan. Saya balikin lagi tuh 35.000. Oke. Ya, selesai saya bilang, nih nitip buat anak-anak, orderan masuk. Lumayan. Nah, belum sampai titik antar, orderan masuk. Sebelum sampai titik antar, orderan masuk. Oke. Nah, singkat cerita, itu sampai setengah 12 malam. Saya yang tadi awalnya pagi saya bilang sepi, itu sampai setengah 12 malam pendapatan saya sudah hampir 1,3. Wow. Ya, wah itu udah luar biasa, ya kan. Satu orderan lagi saya dapat bonus. Setengah 12, jam 12 kan waktu udah batas waktu bonus kan. Iya, udah riset ntar ya, udah riset ganti hari. Ganti hari kan, dapat nggak di setengah jam, gitu kan. Terus dalam hati gini, adik-adik doain bapak dong supaya dapat 1 orderan lagi nih, gitu kan. Selesai ucap begitu, masuk orderan. Ya kan. Jemputlah atau saya lupa nama mallnya itu daerah Cikokol. Jemput di sana di Cikokol. Begitu nyampe, si ibunya bilang, Pak, ini saya yang ketiga kali loh Pak. 2 kali saya di cancel, gitu kan.
Wah berarti ini rezeki saya Bu, saya bilang gitu kan. Naiklah, kemana Bu? Pasar Kemis Pak. Ya udah, jalan. Perjalanan normal, sampai kita masuk area Pasar Kemis itu sekitar jam setengah 1 lah. Singkat cerita, sekitar ada 100 meter, 200 meter, Pak nanti di depan ada belokan ke kiri, setelah pom bensin, kita belok kiri Pak, kita potong jalan. Oh iya Bu, jalan tuh masuk terus. Nah, dibikin kaget lagi masih Ibu. Pak, nanti di depan ada pemakaman, kita masuk ke area pemakaman. Bingung dong, kok masuk pemakaman? Ini orang apa bukan? Tapi di Maps emang lewat situ? Enggak? Di map nggak lewat situ. Oke. Nggak lewat situ di map. Ini serius Bu lewat pemakaman. Bener Pak, kita lewat pemakaman sekitar 300 meter, baru ketemu nanti persawahan. Habis persawahan baru ketemu ke perumahan saya. Gitu. Oh berarti bener nih, saya bilang kan. Kita belok kita ke area pemakaman. Ya, benar sekitar 300 meter kita lewat, keluar lagi persawahan. Nah, habis persawahan, barulah ke perumahan dia. Nah, singkat cerita, ya selesai tanya, selain jalan itu ada lagi nggak Bu jalan keluar lainnya? Ada sih Pak, tapi selisihnya sekitar 35 menit. Muter dong. Tapi kalau menurut saya mah Bapak mending lewat situ lagi, dia bilang. Pikir-pikir ya sudah, saya lewat situ lagi aja. Ya Pak, bayarlah dia. Yang saya nggak percayanya lagi di situ, saya dikasih tip 35.000. Oh, duitnya sama ya? Nah, dalam hati nih, gitu saya, oh terima kasih Bu, bilang gitu kan. Ini mau duit gue yang tadi, yang gue kasih ke anak-anak, gitu kan, 35.000. Nah, jalan lah. Jadi pengalaman yang di luar sana pertama yang saya dapat hari itu, yaitu rezeki kita nggak di luar ekspektasi kita dapat. Pada saat itu dapat sekitar 1,5 satu hari. Hari itu bonus tuh berarti, plus bonus tuh? Belum juga? Itu 1,5 itu pendapatan. Oh, sama bonus lebih lagi? Lebih lagi. Kan. Mantap. Jalan, masuk persawahan, mulai itu ada rasa, waduh, jangan sampai mobil gua mogok, jangan sampai ada kendala apa-apa gitu kan. Buka kaca lah, buka kaca, setel musik, masuk ke area pemakaman, nah situ mulai ada rasa-rasa bulu kunduk pada berdiri, terus hawa juga beda. Waduh, ada apa ini? Gitu kan. Jalan sekitar udah posisi mobil di tengah-tengah pemakaman. Saya ngelirik ke kanan. Ternyata ada sosok penampakan. Dia berdiri di samping pohon mauni yang gede itu kayak dia berdiri, tapi saya lihat lagi ke bawah, kok melayang. Oke, nggak napak ya? Nah, nggak napak nih. Waduh, apa lagi nih, gitu kan. Nah, saya jalan pelan jalan. Tapi saya fokus itu bukannya ke kanan sekarang, saya fokus tetap ke spion tengah. Ikut nggak nih, gitu kan. Akhirnya lewat, begitu mobil agak belok, saya lagi lihat spion, oh nggak ada. Nggak jalan terus. Nah, singkat cerita sampailah dia masuk ke area Ciledug, itu sekitar jam 2:30, jam 3 lah. Sampai sana saya berhenti dulu tuh ngopi mau saya makan mie, jadi sampai rumah langsung bersih langsung tidur gitu rencana tuh. Ngopi di sana, pada saat itu posisi di warung kopi itu karena pinggir jalan terus duduknya lesehan itu ada 2 meja 10 orang. Yang satu kondisinya lagi mabok, ya 9 normal. Saya duduk tuh samping orang mabok. Saya duduk, pesan dulu duduk, terus sambil ngerokok. Tahu-tahu yang mabok ini, posisi dia itu mulai seperti orang yang cari-cari masalah gitu. Dia begini aja ke saya tuh. Oh, rese ya? Nah setelah begitu, dia kesurupan. Gitu kan, dia bilang, siapa yang ngaku cucu gua? Siapa yang ngaku cucu gua? Gitu. Wah, saya kaget. Sampai yang penjual kopi ini karena udah kenal juga, sering nongkrong, Bang, pindah aja duduknya Bang. Oh nggak apa-apa Pak, dia bilang gitu kan. Enggak, takutnya rese. Nah, terus ada dari 9 orang ini, ada 1 orang yang bisa. Bang dari mana Bang? Oh saya dari Petukangan Utara. Enggak, Abang tadi dari mana? Saya dari Pasar Kemis Pak. Abang ada lewat jalur-jalur yang memang nggak normal nggak? Bilang gitu kan. Maksudnya nggak normal gimana Pak?
ya kayak tempat-tempat angker atau apa. Oh iya, saya habis lewat kuburan, lewat pemakaman Pak. Wah, jangan ngikut Bang, katanya gitu. Wah, ngikut apanya Pak? Gitu kan. Kok ini sampai anak ini kemasukan katanya. Jangan-jangan ada yang ngikut sama Abang. Karena saya sudah merasa di mobil juga ada penampakan, itu ada sosok yang selalu terlihat di mobil. Saya pikir gini, ini yang di mobil apa yang tadi di makam? Iya, masih belum tahu kita ya. Gitu kan. Akhirnya yang kesurupan itu diobatin sama orang itu. Istri bilang, Bang, hati-hati pulangnya ya. Gitu kan. Oh iya Pak, makasih. Gitu kan. Nah, ternyata selesai makan. Nah, notis saya, jangan yang di mobil. Gitu. Karena begitu saya masuk mobil, hawa beda. Tidak seperti waktu jalan pulang dari Pasar Kemis sampai ke Puri Beta itu. Begitu saya masuk mobil, waduh beda nih. Sampailah jalan terus sampai rumah. Nah, sampai rumah itu posisi mobil saya masukin ke pojok di ujung. Karena biar nggak ngeganggu orang lain lewat. Karena rumah saya itu pasti tikungan. Nah, posisi di ujung itu, di tempat saya parkir, depannya sebelah kanan itu rumah kosong sudah puluhan tahun. Oke. Itu kan sampai pagarnya itu nggak bisa dibuka. Saya parkir mobil di situ. Saya buka pagar. Selesai buka pagar, saya masuk lagi, saya mundur. Ada anak kecil teriak terus. Ya, itu kan. Saya mundur lagi, terus. Waduh, saya buka pintu, saya turun, saya cek tuh, sampai saya cek ke depan pintu rumah. Ada siapa-siapa. Saya keluar lagi, saya masuk mobil lagi, mundur lagi, terus. Nah, akhirnya saya nengok lewat kaca, udahlah lu kalau mau parkirin, tapi jangan dekat-dekat mobil, ntar ketabrak lo, gitu. Udah saya mundur lagi, hilang tuh, nggak ada suara. Ngomong sendiri tuh. Turun, mobil pada posisinya, tapi ini merinding ya adalah ya pada saat itu. Selesai kita cek mobil semua, udah aman, pasang kunci setir, masuk ke rumah, masih langsung masuk kamar. Besok pagi, dia cerita sama istri, semalam mobil parkirin tuh. Siapa yang parkirin? Suaranya anak kecil. Nah, itu istri bilang, jangan-jangan itu anak itu yang gangguin si Yuyun semalam, katanya. Maksud kamu gimana? Si Yuyun jam 9 digodain sama anak kecil di rumahnya, tetangga sebelah. Tuh. Terus, iya jam 9 itu si anak itu mondar-mandir gangguin si Yuyun. Nah, kebetulan tetangga ini istilah indigo lah bisa ngelihat ya. Yang mondar-mandir terus godain si Yuyun, ngajak main katanya. Jangan-jangan tuh anak habis godain si Yuyun malamnya parkir mobil ayah gitu. Oh gitu, ya udahlah pikirkan. Nah, udah saya jalan, singkat cerita jalan-jalan tuh nggak ada kejadian apa-apa. Pokoknya dia munculnya itu random, nggak harus setiap hari atau enggak. Munculnya itu random, kadang-kadang kalau awal dia akan muncul itu kalau cium bau amis. Adalah kejadian yang pada saat itu saya jemputnya di Radio Dalam, nganternya ke arah Bintaro. Nah, otomatis kan kita lewat Tanah Kusir. Betul. Ya, Tanah Kusir. Pada saat jemput itu sudah ada tanda-tanda kalau dia akan muncul. Dalam arti kata, bau amis sudah kecium, terus istilahnya bayangan-bayangan di belakang dengan posisi dia nyender di pintu kaca sudah kelihatan gitu kan. Nah di hati ini cancel nggak, tapi ini arah pulang juga pikir kan. Tapi Tanah Kusir. Lewat Tanah Kusir nih. Kiri kanan kuburan. Nah, akhirnya saya ambil lah tuh di Gandaria, ambil. Begitu penumpang naik nggak ada bau, hilang. Penampakan hilang. Jalan. Nah, terus karena waktu itu arahnya mendekati ke arah Bintaro sektor 3 kalau nggak salah pada saat itu. Jadi kita lewatnya Tanah Kusir, bukan lewat Pondok Pinang sana. Nah, macet total di sana. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 10 malam. Oke. Saya tanya, Bu, kalau kita lewat jalur alternatif lewat tengah kuburan gimana? Masalah nggak? Ya nggak apa-apa Pak, karena daripada macet total kayak begini. Beneran nggak apa-apa Bu ya? Ya Pak, nggak apa-apa. Beloklah tuh area pemakaman. Karena memang
Ya sudah biasa lewat situ. Gitu. Lewat pemakaman Muslim, lewatin kereta, baru pemakaman Kristen, terus saya jalan. Begitu kita lewatin pos, istilahnya pos penjagaan makam, sebelah kanan saya lihat itu ada orang lewat jalan, terus di tengah-tengah pemakaman. Kok ini orang jam segini di tengah makam, ngapain? Ya kan? Udah mobil sambil jalan pelan itu karena kiri kanan makam kan, ya, fokus saya ya ke orang itulah, gitu. Nah dari situ terus orang itu nembus tembok, Begitu nembus tembok saya langsung nengok ke penumpang nih, ya kan, lihat nih posisi dia lagi ngelihat apa enggak. Ternyata dia langsung begitu. Oh, dia ngeliat. Langsung buang muka. Sudahlah. Dia nggak mau bahas, saya juga nggak bahas. Jalan terus. Akhirnya kita ngambil ke kiri, potong jalan, langsung ngambil lagi ke kanan. Ketemulah di jalan Ulu Jami, yang samping tol. Jalan terus. Sampailah, istilahnya singkat cerita, sampai tempat tujuan. Turun. Posisi ibu itu pada saat turun itu, bilang terima kasih tuh kayak orang gemetar. Makasih Pak, ya kayak gitu kan. Oh ya Bu, sama-sama. Nah, turun, jalanlah. Nah di situ antara mau pulang atau mau lanjut saya ngebit lagi, itu ada rasa ragu. Nggak lama, kurang jalan sekitar 100-200 meter dari saya ngedrop, kecium lagi. Muncul lagi nih, saya bilang, Amis lagi nih. Spion yang tadinya nggak fokus ke kiri, saya putar ke kiri. Oke. Ya kan, pengen tahu. Ternyata posisi dia, kelihatan lagi penampakan itu, memang kayak orang tidur, kayak orang penumpang tidur, nyender begini nih, gitu kan, di kaca. Berarti yang saya lihat pertama terus penumpang lihat, terus saya lihat lagi yang keluar dari Pasar Minggu, posisinya seperti ini. Detailnya gimana kamu? Dia pakai baju apa waktu itu? Hitam, pokoknya semuanya kelihatan hitam, nggak ada detail, cuma hitam doang semua. Wajahnya kelihatan? Wajahnya nggak juga ya? Nggak juga, kayak bayangan hitam aja gitu, bayangan hitam begini. Nah, akhirnya saya putuskan pulang. Terus ada lagi keanehan yang bikin istilahnya saya tuh merasa, dari sudah sekian banyak gangguan yang saya lihat, dapatlah waktu itu orderan dari Tangerang, dari Alam Sutra. Saya nganter ke Bonjeruk, itu siang, sekitar jam 11 siang, jalan. Nah, awal dia penumpang itu naik, biasa normal. Ya, kita jalan, kurang lebih begitu masuk tol, jalan hampir 1 kilo lah kita jalan, rasa ngantuk nggak bisa ketahan. Awalnya seger, nggak ada ngantuk sama sekali, seger. Udah ngantuk banget nih. Lihat kiri ada penumpangnya asik main handphone, nggak mungkin lah kita ajak ngobrol kan. Jalan terus, sampai istilahnya rasa kantuk itu sampai nggak ketahan. Ya, nggak ketahan, sempet kita tiduran sekian detik lah di mobil, dikagetkan sama klakson mobil belakang. Oke. Nah terus itu pertama tuh rasa ngantuk yang bisa ketahan. Nah sampailah kita antar, dari dia turun, nanti saya sama istirahat mau tidur. Terus siang padahal. Kita cari parkiran yang aman dari nggak ganggu orang, aman dari razia di sub gitu. Parkir mobil, posisi sudah mau tidur, kok nggak bisa tidur, malah segar mata. Waduh, kok begini nih? Akhirnya saya nyalain aplikasi, dapat, jalan lagi. Jalan lagi, naik 2 orang, normal jalan. Dapat lagi 1 orang, masuk tol lagi. Waktu itu dari Sripijaya, mau ke arah Halim, masuk tol dalam kota. Iya. Itu sekitar jam 3. Masuk tol, penumpang naik biasa. Begitu masuk tol, ngantuknya nggak ketahan lagi. Gitu. Nah, ini dalam hati, waduh, kok begini nih hari ini, gitu kan.
Singkat cerita sampai nggak ketahan ngantuknya, sampailah di tempat tujuan, pulang langsung. Ya, pulang. Ini gangguan-gangguan yang awalnya dari penampakan, terus menyerang ngantuk, itu hari pertama saya nggak pikir ke sana. Terus berlanjut sampai suatu hari dapat orderan dari Cikarang nganter ke arah Jonggol. Wih, kok bisa mentok ke Cikarang, Om? Ya dari waktu itu dari Alam Sutra dapat ke Cikarang. Oke, dapat di Cikarang Dapat lagi. Cikarang. Nah kebetulan dari Alam Sutra itu dapat nganter barang Oke. sampai ke Cikarang. Nggak ngantuk nggak apa. Itu siang sampai Cikarang ya sekitar jam 3-an lah sampai di Cikarang. Istirahat, makan, dapatlah tuh orderan sekitar jam 5. Ya, sore nih, maghrib. Sore. Nah, masuk, dapat, biasa. Awal pertama dia masuk mobil, duduk normal. Duduk di depan, hadap ke depan. Kemana tadi nganternya, sorry? Jonggol ya? Jonggol. Jonggolnya nih, jonggol yang di mana nih? Jonggol yang istilah apa ya? Udah mau ke Cikalong Wetan bukan? Belum ya? Belum. Masih jonggol. Jonggol dari jonggolnya kayak, pokoknya saya juga daerah persisnya, itu nggak terlalu tahu ya. Tapi lumayan dalam ya, lumayan jauh ya? Masuk ke pelosok. Karena kita pulangnya itu nyari-nyari arah pulang sampai searching di Google Map mau kemana mau kemananya. Jauh ini ya berarti ya. Begitu naik dia duduk normal. Nah, begitu kita masuk tol, terus saya lirik penumpang duduk berubah. Yang tadi nyender madep ke depan, jadi nyendernya itu ke pintu mobil, madep ke saya. Oke. Harus saya masuk tol jalan kita biasa aja. Terus dalam hati ini penumpang kenapa kok ngadep ngeliatin gua mulu gitu kan? Cowok cewek ini bener? Cowok dah jalan. Ada lah sekitar 10 menit, 15 menit dari tol. Ngantuknya benar-benar. Sampai ngeblank lagi. Begitu sadar, di depan truk. Itu jarak yang mungkin sekitar 3-4 meter lah. Oh gila. Tuhan, kaget, selesai nengok. Si posisi penumpang ini ngelihat ke saya, tetap. Nah, dalam hati kalau dia ngelihat ke saya, otomatis dia kan, Pak, jangan tidur. Gitu kan. Ini enggak, dia cuma begini aja ngeliatin nih. Nah, terus saya nengok tuh, loh, kok nih orang ngeliatin mulu, tapi dia nggak negor. Pak, gitu, nggak negor ngebangunin, Pak, gitu kan. Terus, Bang, sorry nih, Abang ngerokok nggak? Ngerokok, Bang. Yaudah ngerokok yuk, ngantuk banget nih, saya bilang. Nah, terus kita ngerokok, buka kaca, ngerokok. Saya tanya, Bang, dari tadi, Abang kok duduk kayak orang ketakutan sih, Bang? Gitu kan. Enggak, Bang, enggak. Enggak, Abang kenapa, Bang? Enggak, muka Abang serem. Serem kenapa? Muka Abang beda. Dibilang gitu kan. Nah, kita jalan tuh. Wah, ini orang kita tanya-tanya, tetap jawabannya muka Abang serem. Ya kan? Nah, kita ngerokok, sambil ngobrol, tuh, akhirnya cerita sampailah di titik antar. Itu udah sekitar jam 7:30, 8. Oke, 2 jam ya perjalanannya. Perjalanan sampai terus. Begitu dia mau turun, saya tanya, Bang, maaf nih, Bang. Kalau boleh tahu, seremnya sampai serem gimana, Bang? Gitu kan. Ngomong aja terus terang. Saya bilang, nggak apa-apa kok. Jadi saya nanti bisa introspeksi diri. Muka saya jutek atau gimana. Oh iya. Nah, ya kan. Awal sih kesana. Logis ya, logis. Enggak, Bang, katanya. Awal saya naik, muka Abang kayak muka Abang sekarang. Tapi begitu saya sudah naik berapa menit, maka saya rubah duduk, saya perhatiin muka Abang itu beda. Hah? Dia bilang gitu. Maksudnya, Bang? Iya, muka Abang bukan muka Abang yang sekarang, muka Abang beda, bukan muka Abang yang ini. Berubah gitu. Berubah, ya? dia bilang. Oh ya udah, Bang, makasih. Dia bilang. Jalan lah. Jalan. Nah, kita udah malam tuh bingung pulang ke arah mana nih, harus sambil jalan. Akhirnya jalan tuh sambil lah kepikir Cibubur aja, gitu kan. Sambil Cibubur, jalan terus Cibubur, sampailah ke rumah tuh kejadian nggak ada lagi. Terus beberapa hari kemudian dapat lagi, kita dapat di istilahnya daerah Jakarta Timur itu Mabes Ankam. Nah, masuklah ke area pemakaman, terus tembusnya nanti kita, karena tujuannya mau ke Junction Cibubur. Oke. Itu sekitar mau maghrib.
jemput di sana, jalan terus. Nah, begitu saya setelah lewatin pemakaman, terus saya lupa namanya pemakaman sana, masuk ke area Cibubur. Nah, mau masuk ke area Cibubur itu di kirinya itu kayak semacam hutan kota lah ya, masih banyak pohon-pohon gede. Itu mau maghrib. Begitu saya mau belok kiri, itu saya ada rasa mual yang memang nggak bisa saya tahan. Sampai saya malu sama penumpang ini, saya di mobil itu mau muntah. Sampai saya pegang bibir ini kayak berminyak gitu. Ya kan? Saya nggak merasa makan gorengan, nggak merasa makan apa. Sampai si penumpang ini nanya, Pak kenapa Pak? Maaf Pak, tahu tuh saya mual, bilang gitu kan. Ya udah Pak, coba berhenti dulu deh Pak. Saya jalan karena muternya agak lumayan jauh, jadi saya berpinggir dulu. Habis itu saya keluar dari mobil, saya pegang lagi bibir, kering. Nah ternyata setelah dari situ saya singkat cerita sampai saya nganter dulu di Cibubur Junction. Akhirnya saya jalan lagi. Saya pernah dikasih tahu sama orang tua almarhum. Jadi kalau ada energi yang bentrok dengan kita, kamu itu biasanya ada mual, ada pengen muntah, ada apa. Nah itu ada energi yang istilahnya melebihi energi kamu, gitu kata almarhum orang tua itu. Memang saya indigo nggak ada, cuman sensitif lebih, gitu kan. Nah akhirnya mungkin pada saat saya ngelewatin itu pas mau maghrib, mungkin ada bentrok energi. Nah akhirnya saya jalan lagi seperti biasa. Sekitar jam 9 saya berhenti di perkemahan Cibubur. Nah, di seberang Mall Cibubur Junction. Iya, kan banyak tuh yang yang kalau kita lurus ke tol, saya sebelum tol tuh ambil ke kiri. Nah, saya istirahat di situ. Banyak makanan tuh, jual makanan tuh ya pinggir betul. jalan. Saya tuh parkir agak di ujung. Jadi saya parkir sana tiduran, kursi mobil saya tarik ke belakang. Tiduran gini, pegal. Begitu saya nengok ke kiri, mau berubah posisi, itu mata saya langsung berhadapan sama dengkul orang yang biasa duduk di belakang. Jadi tadinya posisi begini kan? Gini tidur kan? Tiduran kan? Agak tidur, tarik ke belakang kan? Ya. Ganti posisi begini. Itu saya tuh dengkul langsung. Astagfirullahaladzim. Waduh. Akhirnya saya berani nggak ngeliat ke atas gitu kan. Akhirnya saya nggak berani. Nggak ada nyali sama sekali. Saya balik badan lagi. Badan ke kanan, udah biasa. Tapi hati ini kayak yang udah jalan dah gitu kan. Nah ini udah saya bangun, saya jalan. Saya tarik kursi lagi, senderan. Posisi duduk normal. Begitu saya mau pasang seat belt, yang biasanya dia nyender begini, ini dia begini. Astagfirullah, saya bilang nih, setan, rupanya gitu kan. Nah, buka seat belt, saya keluar. Keluar, rokok. Ya sudahlah. Memang harus pulang kali hari ini. Ngerokok, matiin, saya masuk mobil. Ya pulang yuk, gitu kan. Lagi duduk, jalan. Terbalik, lewat jalur. Kalau keluar dari situ kan langsung ke kiri kan. Masuk tol langsung. Tol, pulang lah. Dari rumah. Ya istilahnya, ya sudahlah, lu mau di mobil, mau ikut ke dalam lah. Saya bilang gitu kan. Ada satu hari saya jemput dari Priok masuk ke Rorotan. Dari Rorotan itu saya masuk ke Rorotan itu sekitar jam 11 malam. Lewatin pemakaman yang waktu itu dipakai COVID, Rorotan. Saya belok ke kanan, dapatlah orderan di situ, antar ke puncak.
Wah, sekitar jam 11 malam. jauh. Sampai puncak, ngobrol-ngobrol. Diambil, Tom? Diambil. Wah. Karena ya istilahnya jauh nih, lumayan ongkos. Bener-bener sih. Ambil lah. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, betul asik nih. Berdua di mobil. Jam 11 malam, terus kita keluar. Terus saya bilang, Pak, mampir dulu isi tol ya, bilang gitu kan. Si customer duduk di depan. Oh iya Pak. Nah samping tol kan banyak tuh warung-warung kecil yang kita bisa isi tol di situ. Saya turun tuh isi tol. Begitu saya nengok ke mobil, ya seperti biasa, nyender lagi dia di kaca. Tapi si customer nggak lihat. Si customer nggak lihat, duduk di depan. Pas di belakang si customer. Oh, jadi dia nggak lihat. Nggak lihat. Oh ada. Oh sudahlah, ya kan. Udah. Saya nggak banyak ngomong. Masuk mobil, saya lihat begitu kita buka pintu kan, saya masuk tuh saya langsung lihat begini dulu, nggak ada. Tapi begitu saya duduk, saya pasang seat belt, oh ada. Nah, itu kan. Nah, saya ngobrol, kita cerita sampailah kita di puncak itu sekitar jam 4-an lah. Nah, jam 4 sampai di puncak. Makan dulu Mas katanya. Oh boleh Pak. Penumpangnya nanya selesai makan, Mas mau nungguin nggak? Katanya. Kalau Mas mau nungguin, Mas nginep deh di villa kita. Gitu. Yang nginep dulu di villa. Terus saya tanya, Bapak yakin nggak pulang lagi Jakarta? Kalau Bapak yakin pulang Jakarta bareng saya, ya saya nginep. Jadi biar sekalian ya. Waduh saya nggak pasti Mas katanya. Takutnya teman-teman saya bawa mobil. Nanti ada yang kosong, berarti saya ikut mereka. Tapi kalau Mas mau nginep untuk istirahat, Mas nginep aja nggak apa-apa. Oh nggak Pak, kalau Bapak nggak ikut saya lagi. Tapi kalau Bapak ikut saya lagi, saya nginep. Hanya sampai di villanya, saya pulang tuh. Sampai saya turun dari villanya itu ke jalan raya lumayan jauh. Waduh itu gangguan yang saya dapat pada saat turun dari villa itu. Yang tadinya blur hitam, ini kelihatan dia kayak pakai pakaian kantor. Oh, mulai kelihatan bajunya. Jadi dia pakai blazer, ya kan? Pakai blazer, terus pakai celana rok span, gitu kan? Posisi duduknya kayak begini. Oh, cewek ya? Posisi duduknya dia begini nih, nyender di mobil, gitu di kaca. Cewek loh. Akhirnya dari villa itu ada sekitar 5-6 kilo lah saya turun terus. Saya cari itu istilahnya bukan jalan utama, yang cari itu warung yang buka. Ya, ngerti lah. Warung yang buka. Karena makin saya turun itu makin jelas gitu. Akhirnya adalah kurang lebih waktu itu ada warung yang buka tapi setengah ininya, tokonya rollingnya dibuka setengah. Dari situ cukup terang tempatnya. Terus buat parkir mobil juga ada setengah mobil lah, badan mobil masuk tuh. Nah, saya parkir di situ. Saya pesan minum situ Pak, aqua 1. Kenapa Pak? Haus Pak, aqua 1. Kan? Kok Bapak keringetan gini, puncak kan dingin Pak. Gitu. Ya nih Pak, mau di mobil panas, saya bilang. Bapak berdua. Nah, gitu. Sendiri Pak, gitu kan. Nah itu yang di mobil siapa, katanya. Nah, nggak ada siapa-siapa Pak, kosong. Itu bayangan di mobil yang bangku belakang, dibilang gitu kan. Bapak ngelihat, saya bilang. Ya kelihatan lah Mas, katanya. Yang di atas mobil kan karena di luar terang, jadi pantulan ke dalam mobil itu kelihatan dari belakang gitu kan. Nah itulah Pak, makanya saya berhenti di warung Bapak, bilang gitu. Oh Mas juga ngelihat, katanya. Makanya saya keringetan gini Pak, karena ada dia, bilang gitu. Nah akhirnya cerita nunggulah. Di warung itu saya sampai jam 5:30. Wih, nunggu pagi tuh. Nunggu pagi. Nah, karena penampakan yang tadinya cuma bayangan hitam,
Ini jelas, di mobil itu jelas. Mulai kebentuk tuh. Mulai ngebentuk. Dan itu nggak pergi, Pak? Nggak pergi. Selama di warung itu Om, dia tuh nggak pergi? Nggak pergi. Gitu. Gila. Nggak pergi. Sampai istilahnya jam 5 adalah setelah azan subuh lah. Azan subuh? Baru dia hilang. Makanya 5:30 saya baru jalan. Oke. Jalan pulang. Saya mau nelfon bilang di puncak nih. Ngapain ke puncak? Dapat orderan. Nggak percaya tuh awalnya. Saya screenshot lah orderan itu sama istri kan. Tuh. Nah akhirnya ya sampai itu pulang istirahat di rumah. Hari itu nggak narik. Karena pikiran gangguannya sudah. Jadi saya sendiri nggak percaya dengan gangguan yang di mobil itu sampai se-ekstrim itu. Jadi pada itu istirahatlah. 2 hari kita nggak narik. Oke. 2 hari nggak narik. Masuklah kita ke Lebaran sekitar 2022. Masuk 2022. Oke. Ya, pulang kampung lah ke daerah Ciamis. Berangkat dari rumah sekitar jam 10, setengah 11 malam. Masuk tol Cipularang itu sekitar jam 12-an. Jam 12, setengah 1 lah masuk sama di pertengahan tol Cipularang. Kondisi jalan tol pada saat itu kan Lebaran ke-2 kalau nggak salah saya pulang. Saya jalan kosong, depan kosong, belakang kosong. Jadi saya jalan itu sendirian. Iya, orang udah pada harus udah balik. sampai di kampung semua kan. Nah, bagian harus balik. Jalan tol terus, jalan. Kecepatan ya 80, 100, 80, 100 lah normal. Masuk di kilometer 97, kita lagi berempat di mobil nih. Lagi jalan santai, 80, 100, 100. Tahu-tahu tuh mobil ngebuang ke kiri. Hey. Bang, begitu kan. Banting ke kanan mobil. Istri nanya, kenapa ya? Ada apa ya? Gitu kan. Oh nggak ada apa-apa, saya bilang kan. Jalan terus saya minggir. Saya cek ban semua. Normal. Terus ini mobil kok tahu-tahu ngebuang ke kiri gitu kan. Di luar tuh saya mikir. Di luar mobil saya mikir. Ada apa ini? Nah. Terus kata istri, udah ya pelan-pelan aja, hati-hati aja katanya. Nah, jalanlah kita. Cerita sampailah kita di tujuan. Nah, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Terus ada satu momen setelah saya pulang setelah Lebaran, kejadian-kejadian itu yang bau amis apa penampakan itu ya memang sudah rutin lah ya. Ada satu kejadian, saya pulang sekitar jam 11, itu saya berdekat rumah, saya ngelindas kucing. Oke. Nah, kalau kata orang istilahnya kan kalau ngelindas kucing itu harus kita ambil, kita bungkus pakai baju yang kita pakai, kita kuburin. Nah, setelah ngelindas kucing, saya cari posisi untuk pinggirin mobil biar nggak ganggu orang lewat. Adalah sekitar 50 sampai 100 meter lah saya minggir. Saya keluar dari mobil, saya ngelihat udah ada orang ngambil kucing itu pakai motor. Dibawalah tuh mau kucing. Akhirnya dibawa tuh mau kucing. Akhirnya saya bilang, sudahlah udah dibawa ini, saya jalan lagi. Jalan sampai rumah, istirahat. Hari pertama saya jalan nggak ada masalah. Nah, hari keduanya, saya bangun siang jam 1, itu udah niat banget saya mau kerja sampai malam. Saya cek e-tol, kurang. Nah, saya mampir ke Alfa dulu, isi e-tol. Habis isi e-tol, saya mampir pom bensin, isi full tank. Nah, keluar dari pom bensin, saya dapatlah tuh orderan yang jemputnya di Kemajuan. Waktu itu saya isi bensin di MCD. Jadi saya keluar dari pom bensin, saya ambil ke kiri, jalan kecil. Itu mobil ya pelan lah, nggak sampai 20 larinya jalannya. Nah, di depan ada anak kecil, beberapa orang, terus ada motor, saya ngerem. Di rem nggak dapat, los. Saya tarik rem tangan nggak dapat. Ya kan? Nah, akhirnya daripada saya nabrak mereka, orang-orang atau motor, saya banting ke kanan, saya tabrakin tuh. Nabraknya nggak nabrak begini, jadi nabrak pinggir. Saya nabrak pinggir begini. Iya, kanannya yang kanan, hantam kanan. Saya pikir kan paling lampu sama bodi depan lah kena. Gitu. Udah saya turun, saya angkat kap mesin. Mesin pindah dari posisinya ke depan.
Bingung kan? Ini nabrak segini aja mobil kok mesin bisa copot. Akhirnya saya telepon bengkel samping rumah. Bang, bisa jemput nggak? Bilang gitu kan. Di mana bang? Di MCD yang arah pom bensin. Oh iya, jemputlah tuh. Cek sama dia. Lari berapa lu mobil? Gitu kan. Ya, jam segini lari berapa? Ya paling 20, apa di bawah 20 saya bilang. Nggak mungkin bawah 20 ini mesin bisa copot. Cek tuh ke bawah-bawahnya, bel join patah. Gardan lepas. Ini nggak bisa dibawa jalan bang, derek aja. Yaudah derek lah. Begitu dicek sampai di bengkel, sampai si montir ini nggak percaya. Nggak mungkin lu lari segitu lu. Bang, kan lu tahu jalan itu, bilang kondisi jalannya kayak apa. Banyak anak-anak, banyak orang, nggak mungkin lah gua ngebut. Kalau lu cuma lari 20, di bawah 20, nggak mungkin kondisi mobil lu kayak begini. Dia bilang gitu. Nah, diperiksa-periksa, mobil udah beres, bodi udah diganti semua, kat lampu udah diganti semua, udah ganti. Saya coba narik. Ternyata tuh mobil nggak bisa pindah gigi. Jadi gigi rendah terus. Gitu kan. Jadi kalau ini istilahnya, bukan rendah, jadi di gigi tinggi. Kalau di atas 60 dia getar. Apalagi kalau berhenti. Oke. Ya. Di bawah 60 dia getar. Tapi kalau di atas 60 mobil normal. Itu kan. Nah, dicek lagi, ternyata maticnya kena. Akhirnya berunding-berunding sama istri, udah jual lah mobil katanya. Ini mobil udah berapa kali bikin kamu celaka. Pertama, kamu sering tidur di mobil, ya. Kedua, ini mobil dari kita pulang ke Ciamis, katanya pulang Lebaran kemarin, tahu-tahu mobil ini oleng. Ini aku tahu katanya, kamu nggak banting kanan, kan kita lagi ngobrol asik. Dia bilang, jual aja lah. Ya udah, jual aja. Akhirnya jual tuh ada yang mau. Jual murah pada saat itu karena kondisi mobil udah rusak parah ya. Waktu saya tanya itu buat transmisi maticnya aja sekitar 50-an. Daihatsu ya, sekitar 50 juta. Satu set gitu kan. Akhirnya untung ada yang mau. Akhirnya selang berapa bulan dari situ saya ketemulah teman yang merekomendasikan itu mobil. Saya tanya, Gus, itu mobil bekas apaan? Saya bilang, maksud lu bekas apa kok? Itu kan mobil perusahaan. Iya, memang mobil perusahaan. Itu kan dari STNK juga atas nama perusahaan. Enggak, maksud gue itu mobil pernah kenapa dan ada apa. Iya. Gitu. Kok dijual, waktu itu jual murah juga di bawah harga pasaran gitu kan. Ya, itu mobil dulu kecelakaan di Cipularang. Oke. Itu. Terus yang bawanya supirnya meninggal, cowok, sama penumpang di belakang cewek. Itu kejadiannya di tol Cipularang malam sekitar jam 12 malam. Kilometer berapa? Kalau kilometernya gue lupa kok katanya, tapi dekat makam keramat yang di tol Cipularang itu. Makam keramat tol Cipularang. Begitu saya buka di Google, kilometer 97. Oh iya. Tempat pas saya oleng mobil itu. Ya kayak magnet dia ketarik lagi. Jadi posisi dia waktu itu ada di jalur kanan. Nah, tahu-tahu si supir itu tidur. Kaget di depan ada bis. Dia banting ke kiri, itu mobil kebalik. Oke. Gitu, mobil kebalik. Akhirnya masuk ke parit sebelah kiri. Emang kenapa kok? Pertama, gue bilang gitu kan. Ada penumpang gue bilang, muka gue kayak orang Ambon, kayak orang Timor. Wah emang benar, yang bawa mobil itu orang sana. Yang meninggal itu. Terus penumpang di belakang cewek. Nah, dia posisinya di sebelah kiri. Nah, karena karena dia juga teman kerjanya pada saat itu kan, karyawan PT itu yang punya mobil itu. Terus kenapa lu nggak ngomong?
Ya namanya gue juga cari untung lah kok, katanya. Ngapain gue ngomong, dibilang. Emang kenapa? Kayak gue pertama di gangguan pertama itu, ada orang lihat muka gue kayak orang Ambon. Dia bilang itu kayak orang seberang sana. Kedua, di kilometer 97 waktu lebaran kedua kemarin, itu gue oleng di kilometer itu, mobil ngebanting ke kiri. Terus, mobil itu tahu-tahu rem loss. Gue bilang, makanya itu mobil gue jual lagi. Oh gitu, katanya. Ya sorry dah, katanya. Bukan sorry, udah nggak masalah, mobil udah nggak ada. Iya, dijual ini. Jual ini. Nah, ya itulah pengalaman mistis yang saya alami selama saya mau pakai mobil ketiga. Gangguan ngantuk kalau berpenumpang di dalam mobil itu berdua, ngantuknya luar biasa. Setelah saya ganti mobil ini, mau itu berdua kayak bertiga, mau habis begadang kayak saya bawa mobil, rasa ngantuk memang nggak ada, normal lah. Ya, jadi emang yang ngantuknya bukan karena emang ngantuk ya, karena hal mistis ya berarti ya. Karena ada beberapa kejadian yang berbarengan gitu waktu Om ngantuk, si penumpang Om, si customer Om bilang muka Om berubah nih. Itu posisi lagi pas Om ngantuk tuh. Lagi ngantuk-ngantuknya tuh. Ya kan ada beberapa kondisi yang nguatin alasan itu gitu. Tapi kalau emang yang ngantuk beneran mah biasanya emang udah nggak pernah lagi Om ya, kayak emang ngantuk di jalan tuh nggak pernah lagi karena udah sering banget kan, sering bawa mobil. Iya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Eko ya tentang kejadian horor yang dia alamin ya waktu ngebit atau narik jadi driver taksi online. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan Om, thank you banget ya Om ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih Om, thank you banget. Dan yang mau jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, bisa klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata nih Om, kita ngucapin pamit sama penonton. Gue Gilang izin pamit, Om Eko juga izin pamit. Bye bye.